Gimana kak? Ada orang nggak? Nggak ada deh. Kakak udah nyari sebelah sana, sama sana juga. Tapi nggak ada orang. Ada sendiri gimana? Dari tadi Santi berdiri di sini sampai kaki Santi pegel, nggak ada satupun orang. Udahlah kak, mungkin ini rezeki kita. Lu berdua dari tadi gue liatin celanga-celanga air. Lu berdua mau maling ya? Hah? Enggak bang, kami cuma mau istirahat di sini bang. Di mana-mana istirahat tuh duduk. Gue mau tahu. Kalau ada sampai warga komplek yang kemalingan, lo berdua yang gue laporin. Ngerti? Ngerti bang? Tuh kan kak, aku bilang juga apa? Sekarang kita malah dituduh nyuri. Padahal kan niat kita baik. Kak, kita juga butuh uang buat beli obat ibu. Mungkin ini rezeki yang Allah kasih buat kita. Tapi deh, ini bukan rezeki kita deh. Tahu? Bu, Amin berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan ya nak. Iya bu. Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Ibu, Santi ikut kawin ya? Iya, tapi ingat pesan ibu Ina, jangan suka ngambil milik orang lain. Allah itu nggak suka ngambil milik orang ya. Ibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak. Iya, Santi akan ingat kata-kata ibu. Ya udah, Santi berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Di sana. Amin berangkat dulu bu. Ada pesan ibu Ina. Iya bu. Iya kak, aku ingat pesan ibu. Kalau kita tidak boleh memiliki atau mengambil milik orang. Tapi kan ini nemu kak, nemu. Berarti rezeki. Santi, tapi uang ini bukan punya kita Santi. Kakak yakin ke orang itu pasti datang ke sini. Sabar sebentar ya. Kakak yakin ke orang itu pasti datang ke sini. Tapi mana kak, mana? Udah hampir seharian kita di sini nggak ada yang jadi uang hilang. Sabar sebentar Santi. Kakak yakin ke orang itu pasti datang ke sini. Sabar ya. Nah, lu denger kan? Apa yang mereka omongin berdua? Hah? Ya, dengar. Terus kenapa? Lah, bego banget sih jadi orang. Kita ambil duitnya. Gimana sih lu? Kan lumayan buat dulu antar malam. Kalau kita ambil uangnya, kita bakal digebukin orang sekampung. Ah, lu aja dah. Gue mah kagak. Mendingan gue jadi maling seperti biasa. Tolong banget sih jadi orang. Oh tahu cuma isinya maling aja. Sekali-sekali dong kita ambil tuh duit yang ada di depan mata. Sekarang gitu aja. Serahin nama gua. Lu ikutin apa kata gua, ya? Iya bang. Ayo. Yuk. Maaf dek, apa benar adek ini menemukan uang di daerah sini? Bener bang. Kami tadi menemukan uang di sini bang. Alhamdulillah. Bagus deh kalau begitu. Coba kalau orang lain yang menemukannya, mungkin uang itu nggak akan balik. Maksud abang apa ya? Saya nggak ngerti bang. Gini deh, uang itu milik abang ini.
Saya udah bantu cari, tapi nggak ketemu. Kalian tahu dari mana kalau kami menumpang uang? Oh, jelas tahu. Karena kalau abang perhatiin, cuma ada doang berdua di sini. Iya bener bang. Ada apa sih dek? Kakak lupa apa perlakuan mereka sama kakak? Mereka itu preman komplek ini. Dan mereka juga menyemangati kita. Ayo bocah. Iya bang. Sini kalau gua bilang sini sini. Iya bang. Lu denger ya? Jangan sekali-sekali lu ngambil barang-barang daerah sini, apalagi depan mata gua. Iya bang. Tapi kan saya cuma ngambil botol bekas. Mau botol kayak mau apa aja terserah. Gua nggak mau tahu. Kalau perlu lu beli barang sama gua. Hah? Iya bang. Lu mau gua teriakin maling? Hah? Enggak bang. Enggak. Mau nggak? Hah? Enggak. Bang, jangan pukul kakak saya, Bang. Udah bang, gak usah repot-repot ngurusin tuh pemulung bang. Lebih baik kita lanjut lagi happy-happynya. Oke. Gua tuang lagi. Kane bang, biar kane. Sana pergi. Iya Gua bang. tambahin lagi, gua tambahin lagi. Biar. Udah bang, udah. Gimana, enak kan? Kepala gua puyeng banget. Gimana sih lu? Masa seharian ini lu nggak dapet duit sama sekali? Jadi setiap ada pedagang yang lewat masuk ke kawasan kita ini, lu mintain aja 10.000, 10.000. Bilang aja itu uang keamanan. Paham? Abang, habis gimana bang? Gua nggak tega bang, bener-bener nggak tega ini. Sejak kapan lu itu jadi preman gak tegaan? Hah? Gimana ya? Bocah. Sini lu. Iya bang. Sini. Cepet. Lama banget jadi orang. Bagi gue duit. Maaf bang, saya nggak ada uang bang. Apa lu bilang? Kagak ada duit. Iya bang. Kalau gua periksa ternyata ada. Hah? Gua beri. Jangan bang. Hajar aja bang, hajar aja. Bang jangan bang. Jangan bang. Ini apa? Ini apaan? Hah? Daun. Hah? Udah, jangan ikut campur. Bang, itu uang buat beli obat ibu saya bang. Dek, jangan nangis dek. Bangun dek. Ayo kita pulang. Jadi Bang, ya? setiap orang lewat, dagang lewat komplek kawasan kita ini, lu pintain 10.000, 10.000. Bilang aja ini tuh uang keamanan. Iya bang, nanti saya coba begitulah bang. Tapi deh, kalau sampai uang ini uang mereka, ya kita harus balikin. Ini hak mereka. Tapi kalau bukan, kakak juga kan yang disalahin karena memberikan uang pada orang yang salah. Terus caranya gimana dong? Agar ngebuktiin uang ini uang mereka atau bukan? Lu itu berdua ngomongin apaan sih? Lama banget. Udah sini duitnya. Tak dulu bang. Kalau ini beneran punya abang, berarti abang tahu kan jumlahnya. Dan kalau bukan, berarti ini bukan punya abang. Dan saya akan teriakin abang berdua maling. Jangan sembarangan aja. Waduh, bahaya nih. Iya. Saya tahu jumlahnya berapa. Kalau abang tahu, berapa jumlahnya? 500.000.
Saya ingat banget. Saya kehilangan uang senilai 500.000. Benar kan? Dek, sini dek. Kakak, Lihat dek, kakak nemuin uang banyak dek. Itu duit siapa dek? Bocah, jangan bengong. Udah serahin duitnya. Maaf bang, uang ini bukan uang abang. Karena abang salah mengucapkan jumlahnya. Ayo dek, kita pergi dek. Jangan cabur lu! Gimana sih lu? Hei, jangan lari! Woi! Mana lagi tuh anak? Kemana ya bang? Kemana ya? Kemana? Lu sih mau nyebutin angka. Kalau lebak gua bang. Lu bilang 500. Salah! Ya kayaknya mikirin gua. Kayaknya nih bang. Kita jaga depan. Ayo. Aman dek. Pak, kayaknya mereka udah jauh deh. Iya dek, lebih baik kita sekarang pergi yuk daripada premannya datang lagi. Ayo. Yuk. Mau lari kemana lu? Hah? Lu pikir lu bisa ngelabuin kita berdua? Hah? iya. Sekarang siniin duitnya. Siniin duit yang tadi lu temuin. Enggak, saya nggak akan kasih uang ini pada kalian. Akhir. Kurang ajar. Lu berani sama kita? Hah? Dek, pegang dek. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, Dek. Ayo kita bawa Pak, ke rumah. tolongin Pak. Ayo kita bawa ke rumah biar kita. Enggak, enggak. Amin, Santi. Tadi ada apa sih kalian berdua di sana? Kok digebukin sama preman itu? Ada apa? Sebenarnya Pak, kami nggak ada urusan sama mereka Pak. Cuma mereka maksa ngambil uang ini Pak. Aduh, sakit dek. Iya Pak, bener. Kak Amin juga yang salah. Kan itu nemuin, malah mau dibalikin. Banget sih. Tapi dek, uang ini kan bukan punya kita. Iya. Jadi uangnya ketemu di jalan. Iya Pak, uang ini sejumlah 1 juta Pak. Kami udah berusaha mencari orangnya Pak, tapi kami tidak menemukan orangnya. Seharusnya uang itu jadi milik kami kan Pak? Karena kan kami menemukannya. Ini malah mau dibalikin sama Kak Amin. Amin, Santi. Rezeki itu dari Allah. Jadi Allah lah yang menentukan rezeki kita. Kalau Amin punya niat mengembalikan itu bagus. Karena memang uang yang ditemukan itu bukanlah haknya Amin. Ya, Allah sudah mengatur rezeki manusia itu dan Allah tidak akan pernah salah memberikan rezeki. Rezeki kita itu berupa bisa kesehatan kita juga rezeki, ketemu dengan orang yang baik itu juga rezeki. Jadi uang yang ada sama Amin ini dengan niat ikhlas Amin untuk mengembalikan, semoga nanti Allah akan membalasnya. Sebenarnya dalam hidup ini bahwa kita rezeki itu adalah dari Allah. Ya.
Kita hanya berusaha, kita bekerja, kita melaksanakan kegiatan semua, tapi semua rezeki itu Allah yang menentukan. Bagus ya, amin, bagus ya. Punya niat, punya keinginan untuk mengembalikan kepada orang yang punya uang. Kan ini bukan haknya Siti ya, ingat itu. Walaupun uangnya jumlahnya 1 juta, tapi ini adalah bukan punyanya kita gitu ya. Jadi dalam hidup ini ada beberapa hal yang memang harus kita laksanakan, terutama amin nih, udah bagus ini amin nih ya. Karena rezeki itu bukan hanya karena uang saja, banyak hal-hal lain yang kita lihat yang kita anggap itu adalah rezeki. Ketemu dengan orang baik itu juga rezeki namanya. Kita punya saudara atau teman kita yang baik juga itu rezeki namanya. Tapi ingatlah bahwa Allah itu tidak pernah salah untuk memberikan rezeki. Jadi kalau memang ketemu uang di jalan dan kita tahu bahwa itu memang bukan uang kita, lebih bagus kita kembalikan kepada orang yang punya. Kalau orangnya tahu, kita kembalikan. Tapi kalau orangnya tidak tahu, nanti bisa kita cari. Apakah melalui panti asuhan atau masjid. Nah, nanti kita serahkan uang itu ke mereka. Nanti mereka yang akan menyampaikan. Yang jelas sekali lagi, uang ini adalah bukan hak kalian berdua. Ya, amin, bagus sekali punya keinginan untuk mengembalikan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut itu semua Allah sudah ngatur. Ya, amin ya. Kalau memang ketemu di jalan, berarti ini bukan uang saya harus berusaha. Sebagai kerjanya mungkin di jalan, cari barang-barang bekas gitu. Tetap punya niat yang baik. Dengan muka yang cerah, lihatkan mukanya senang gitu. Jangan kelihatan mukanya tuh sedih. Wah, saya kan cuma mencari barang-barang bekas terus mukanya sedih. Tidak perlu demikian. Tapi lihatkanlah wajah yang senang, hati yang gembira. Ketika kita berjalan melaksanakan pekerjaan kita, apakah itu mencari sampah, mencari barang-barang bekas, lihatkan muka kita yang senang, muka yang bahagia. Kenapa saya bilang harus melihatkan muka kita yang bahagia? Karena memang kita harus hidup bahagia. Kebahagiaan itu bukan karena amin punya mobil mewah gitu ya, atau orang lain punya barang yang berharga, bukan. Tapi kebahagiaan itu ada pada hati kita ya. Kalau hati kita merasa bahagia, walaupun hasilnya satu hari mungkin hanya 50.000 atau 100.000, tapi hati kita bahagia gitu. Kita merasa senang, kita bersyukur. Saya pernah di sebuah bank melihat ada seorang pensiunan datang sambil mengambil uang pensiunnya, tapi mukanya bahagia. Dan saya mendengarkan kata-kata mereka, kata-kata si orang yang ngambil pensiun ini. Uang yang diambilnya tidak banyak, hanya 2.500.000, tapi mukanya begitu sumringah, mukanya bahagia, mukanya senang. Kemudian dapat uang, dihitungnya satu-satu sambil mukanya dengan ceria. Kita senang melihatnya karena memang dia bersyukur dengan apa yang diberi atau yang diberikan sama Allah kepada dia. Begitu juga kita semua tidak usah khawatir tentang masa depan ya. Besok kita mau dapat apa, besok kita mau makan apa, tidak usah dikhawatirkan itu. Allah sudah menjamin rezeki kita. Masing-masing manusia itu punya rezeki. Dan Allah tidak pernah lupa apalagi atau salah kepada siapa rezeki itu diberikan. Tidak akan pernah salah Allah memberikan rezeki itu. Pasti sesuai, pasti tepat kepada orang yang memang akan diinginkan. Ketika kita mendengar suara azan, kalau hati kita sudah tergetar, kita ingin berkomunikasi dengan Allah, kita menyembah Allah, kita sholat, kita akan tenang ya, hati kita senang, kita merasakan suatu kebahagiaan. Tapi kalau hati kita tidak tergetar ketika mendengar azan, kita menganggap biasa aja, apalagi menjadi beban, itu malah menjadi penyakit bagi diri kita. Dalam hidupnya ada 4 yang perlu kita capai. Pertama, sehat ya. Bagaimana kita bisa sehat? Terutama makanan kita jaga, kita makan buah-buahan, kemudian juga jangan minum minuman keras,
merokok mungkin juga kita kurangi gitu. Yang paling penting adalah hati kita. Hati kita itu memang harus bahagia. Jangan hati kita terbebani dengan hal-hal yang tidak harus kita laksanakan, tapi hati kita harus bahagia. Apalagi dalam situasi yang sekarang, COVID-19, kita harus berbahagia. Hati kita gembira, itu mengakibatkan imunitas kita itu naik. Tapi kalau kita sedih, mukanya sudah muka murung, hatinya sudah sedih, membayangkan rezekiku hari ini gimana, besok bagaimana, itu akan menjadi beban bagi kita. Terima kasih Pak, Bapak udah menolong kami. Dan uang ini kami titipkan ke Bapak. Jadi Amin, uang ini saya terima. Nanti kurang lebih 1 bulan, kalau memang tidak ada yang punya, nanti akan saya berikan ke panti asuhan atau ke masjid. Mudah-mudahan nanti berkah uang yang Amin temukan ini. Amin. Ya. Santi juga minta maaf ya. Santi nggak mau dengerin apa kata kakak. Santi janji deh, mulai sekarang Santi bakal nurut. Ayo kita minum dulu, ayo. Silakan. Iya Pak. Ayo sini, ayo minum. Ayo Dek. Ingat itu harus hidup bahagia, ya. Cos dulu tos. Mana nih Pak Jul? Kak, kita ngapain sih kesini? Ayo pulang. Sabar dulu Dek, katanya Pak Jul mau bagi-bagi hadiah. Hadiah itu untuk para penonton. Dan siapa tahu kita dapat Dek. Hadiah. Iya Dek. Terus sekarang mana Fazulnya? Bentar Dek. Nah, itu dia Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Min, Santi. Fazul, Ya, udah. Fazul beneran mau bagi-bagi hadiah buat penonton? Ya. Para pemirsa yang sudah menyaksikan tadi, bahwa itu bukanlah haknya daripada mereka berdua, tapi adalah hak daripada yang memiliki uang tersebut. Allah tidak pernah salah memberikan rezeki. Pemirsa, saya akan memberikan kuis kepada pemirsa. Kuisnya adalah ketika manusia meninggal, ada 3 amal yang dibawa. Pertama, amal perbuatannya. Yang kedua, doa anak yang soleh. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya, apa sih maksudnya ilmu yang bermanfaat? Ya, silakan berikan komentar nanti di bawah ini. Jawaban yang mendekati benar akan kita undi dan kita akan berikan hadiah. 3 orang mendapat pulsa masing-masing 100.000. Nah, jangan lupa buat semuanya nonton, like, subscribe, dan Share. nah. Terima kasih buat semuanya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.